Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Zikri, NIM C1C018217 akan mempresentasikan tentang aspek perilaku pada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapat serta biaya-biaya. Yang berikutnya, tujuan dan keuntungan akuntansi pertanggungjawaban. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada suatu perusahaan terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri. Tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang. Yang berikutnya, fungsi akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menurut fungsinya adalah sebagai alat kinerja yang memberikan atau menghasilkan arus balik sehingga operasi waktu yang akan datang dapat ditingkatkan. Yang berikutnya, kegunaan akuntansi pertanggungjawaban bagi manajemen. Yang pertama, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja manajer pertanggungjawaban. Yang berikutnya, informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan aktivitas. Yang berikutnya, jenis-jenis tingkat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen pusat pertanggungjawaban. Dikelompokkan ke dalam 4 kategori yang masing-masing mencerminkan rentang dan diskresi atas pendapatan dan atau biaya serta lingkup pengendalian dari manajer yang bertanggung jawab. Yang pertama ada pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga pusat laba, yang terakhir pusat investasi. Berikutnya, perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan. Riset akuntansi keperlakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Berikutnya, aspek-aspek perilaku dalam organisasi. Berbicara pengertian perilaku organisasi, banyak ahli memberikan definisi pendapat pertama menurut Toha 2001 bahwa yang dimaksud perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Menurut Robin 2001 bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Yang berikutnya, aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Dalam akuntansi keperilakuan yang berbicara tentang perilaku selalu berbarengan dengan akuntansi pertanggungjawaban, di mana merupakan penjelasan akuntansi perencanaan, pengukur, pengevaluasi kinerja organisasi, pemegang kendali bagi orang-orang yang bertanggung jawab, menjalankan operasi dan menjawab bagi setiap masalah umum pada akuntansi manajemen, serta merupakan komponen penting dari sistem pengendalian sebab pada laporan pertanggungjawaban mencakup semua aspek perilaku yang akan dikendalikan oleh perusahaan. Yang berikutnya, kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban berasumsi bahwa kendali organisatoris diingkatkan dengan menciptakan suatu jaringan dari tanggung jawab memusat yang bersamaan dengan struktur organisasi formal. Top management mendelegasikan dan memberikan otoritas kepada manajer di bawahnya berdasarkan hierarki organisasi yang menugaskan otoritas dan bertanggung jawab untuk tugas-tugas spesifik. Yang berikutnya, asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Rencana pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan semuanya didasarkan pada asumsi operasi dan perilaku manusia, termasuk yang pertama manajemen by exception, manajemen berdasarkan pengecualian, yaitu adanya kecukupan kontrol operasi yang efektif. Yang kedua, manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan tujuan. Yang berikutnya, coincidence between responsibility, network, and organizational structure atau kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Yang keempat, acceptance of responsibility atau penerimaan tanggung jawab. Yang terakhir, capability of inducing cooperation atau kapasitas untuk mendorong kerjasama. Yang berikutnya, korelasi jenis-jenis pusat pertanggungjawaban dengan struktur organisasi. Untuk berfungsinya dengan memadai, pusat pertanggungjawaban seharusnya serupa mungkin dengan struktur organisasi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mendesain struktur organisasi dan membebankan tanggung jawab bervariasi dari perusahaan ke perusahaan, bergantung pada pemilihan manajemen puncak dan gaya kepemimpinan. Berbagai pendekatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai struktur vertikal dan horizontal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.